Halo semuanya, welcome back to our channel bersama Kopi Rogo TV. Berbicara tentang Indonesia dan keluhuran budaya yang sangat beragam, pasti tidak jauh dari kata filosofi dan mitos-mitos yang ada di dalamnya. Begitu peduli dengan kehidupan yang aman, tentram, baik lahir maupun batin, para nenek moyang dan leluhur memberi makna pada segala peristiwa yang terjadi. Hal ini dilakukan disertai dengan kepekaan rasa dan ketajaman spiritual, sehingga semuanya dapat dibiasakan dan dipelajari serta dilestarikan dari generasi ke generasi selanjutnya. Di daerah Jawa misalnya, masih ada banyak kebudayaan warisan nenek moyang yang dilestarikan. Salah satunya yakni tentang perkawinan masyarakat Jawa. Menurut mereka, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dan dihindari ketika hendak melaksanakan perkawinan. Seperti larangan adat kawin cilu atau siji telu, larangan perkawinan posisi rumah ngalor ngulon, tradisi perhitungan weton, larangan menikah di bulan suro, larangan perkawinan siji jejer telu, dan larangan perkawinan ngelewati segoro getih. Bagi beberapa orang meyakini kepercayaan tersebut, namun juga ada yang menganggapnya hanya sebagai mitos belaka. Yang pertama, larangan adat kawin cilu. Perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon pasangan berasal dari anak kesiji atau anak pertama dan anak ketelu atau anak ketiga. Perkawinan ini dilarang karena jika tetap dilakukan maka malapetaka menimpa rumah tangga para pelaku nikah siji telu. Asumsi ini dipercaya dengan dasar perbedaan karakter, bahwasanya sifat yang dimiliki oleh anak pertama yang merasa selalu menang dan mengatur bersimpangan dengan anak ketiga yang bersifat manja. Yang kedua, larangan perkawinan ngalor ngulon. Posisi rumah pun tidak luput dari tradisi masyarakat Jawa. Di sini, laki-laki tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang arah rumahnya utara ke barat atau sebaliknya. Masyarakat percaya jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, maka yang bersangkutan akan mendapat akibat yang buruk. Hal ini dipercaya karena nantinya akan terjadi bencana besar yang menyebabkan rumah tangganya seperti terasa mati. Kepercayaan ini berpegang pada ilmu Titen, karena unsur pembentuknya adalah kebiasaan dalam kehidupan manusia yang dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, tradisi perhitungan weton. Ketika hendak menikahkan anaknya, masyarakat Jawa biasanya bergantung untuk menggunakan patokan hitungan tanggal lahir atau weton. Dengan menghitung pada penjumlahan nilai hari dalam seminggu dan nilai hari dalam pasaran Jawa, maka ditemukan hasilnya apakah dalam pernikahannya nanti bernasib beruntung atau bernasib kurang baik. Yang keempat, larangan perkawinan siji jejer telu, yang dalam bahasa Indonesianya dapat diartikan satu berjajar tiga. Maksudnya adalah apabila kedua calon mempelai merupakan anak pertama dan salah satu orang tuanya juga merupakan anak pertama. Apabila perkawinan ini tetap berlangsung, masyarakat Jawa mempercayai bahwa hal tersebut tidak baik untuk kelangsungan hidup dari pengantin dan hidupnya tidak akan sejahtera. Yang kelima, larangan menikah di bulan Suro. Di sini masyarakat Jawa menganggap bahwa bulan Suro merupakan bulan yang paling agung dan termulia. Banyak cerita-cerita besar yang terjadi di bulan Suro.
Hal ini dilakukan sebagai wujud hormat masyarakat dengan cara berprihatin atau tenggang rasa kepada perjuangan aulia dan leluhur yang telah wafat. Orang Jawa kuno juga meyakini naga tahun ada di timur, terdapat pada bulan Suro, Sapar, dan Mulut, yang mana diperoleh dari hasil teori perhitungan Jawa yang digunakan dalam menentukan Pati Dino, yaitu hari buruk dalam melaksanakan hajatan dan upacara sejenisnya. Yang keenam, larangan perkawinan ngelewati segoro getih, atau dalam bahasa Indonesianya melewati samudra darah. Ketika sebuah perkawinan akan dilangsungkan, maka rumah calon mempelai laki-laki tidak boleh melewati rumah kelahiran orang tua calon mempelai perempuan. Menurut masyarakat Jawa, melewati rumah kelahiran calon mempelai wanita sama halnya dengan melewati ari-arinya, melewati leluhur yang telah melahirkannya. Hal ini dilarang karena mereka percaya dapat mendatangkan berbagai macam bencana. Tradisi-tradisi pernikahan yang masih dilestarikan oleh masyarakat Jawa dilakukan untuk menghormati kepercayaan para leluhur yang diturunkan kepada anak cucunya. Selain itu, masyarakat Jawa memandang bahwa pernikahan merupakan suatu kegiatan yang sakral. Maka mereka harus memperhitungkan segala perencanaan adat istiadat dan nilai-nilai luhur yang diyakini. Hal ini mereka lakukan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu musibah pada masa depan pernikahan tersebut. Itu tadi merupakan tradisi adat Jawa dalam pernikahan yang masih dilestarikan sampai sekarang. Bagaimana dengan daerahmu? Apakah memiliki tradisi yang sama atau berbeda? Dan apakah kamu tergolong orang yang mempercayai hal-hal tersebut atau hanya menganggapnya sebagai mitos belaka? Ketik jawabanmu di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol like and subscribe. And then thanks for watching this video and wait for the next video. Bye bye!